bersenandung, bernyanyi. Dan nyanyian Daud itu mengandung tuntunan Roh Kudus sehingga menjadi satu, ada banyak kekuatan apa yang dikatakan Daud, dan terjadi semua itu merujuk kepada Yesus Kristus yang kami sembah. Begitu juga Yesus di saat dia berdoa kepada murid-muridnya itu mengandung pengajaran. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya berbeda dengan apa yang dia katakan di saat dia berhadapan dengan kaum Farisi. Contoh, kaum Farisi bertanya, apa hukum utama dan yang terutama? Pasti Yesus akan berkata, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Karena yang bertanya itu orang Farisi. Dan kalau misalnya, kalau kita berskenario, saat itu saja kalau Yesus langsung berkata, akulah dia. Maka di situ dia langsung dianggap penistaan dan dia langsung dibunuh saat itu. Tapi tujuannya adalah karya penyelamatan, sedangkan muridnya aja menghalangi segala apa yang dirancangkan olehnya untuk penyaliban dalam rangka penebusan. Petrus aja dia berkata, enyah iblis, karena Petrus nggak ngerti apa maksudnya. Karena murid-muridnya itu pada dasarnya nanti dia bangkit saja baru mereka mengerti apa yang pernah ditulis oleh Matius atau diajarkan oleh Yesus. Terakhir dia berkata, pergilah sampai ke ujung bumi dan baptislah segala bangsa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu adalah perintah. Dan perintah itu dia sudah mengkonfirmasi kepada yang bersama-sama dengan dia, Matius dan Yohanes yang dibawa kakinya, yang menulis setiap peristiwa mengenai karya penebusannya. Dalam arti evangelion itu kan Injil atau kabar baik. Kabar baik itu, Injil itu bukan diturunkan. Ini kan abang membaca Injil ini dalam pandangan abang sudah terpatri bahwa dalam sudut pandang Islam, di mana dalam pengajaran Islam bahwa Nabi Isa itu diturunkan kitab. Tapi bukan seperti itu. Dialah Injil itu. Yesus Kristus, dialah Injil itu. Oke, Bang Sar, biar tidak terlalu melebar, apakah boleh ditanggapi dulu, Bang Sar? Tanggapi. Ya. Oh, siap. Iya, saya tetap pada pendirian saya ya. Bukan karena saya terdoktrin atau karena saya kemudian Islam, tetapi karena saya menggunakan akal. Sedangkan Anda berbicara berdasarkan iman, kepercayaan, dan keyakinan saudara. Berbeda dengan ucapan-ucapan Yesus yang ada di Bible. Anda justru, saudara ini memperlihatkan permusuhan terhadap ucapan-ucapan Yesus. Itu nyata itu. Yesus meminta kepada muridnya agar waspada kepada Kristus. Itu nggak bisa Anda pungkiri. Makanya Anda nggak berani kemudian masuk ke ranah dalil. Orang-orang Yahudi berbicara kepada Yesus. Bukan orang Kristen, bukan Mesianik. Bukan, Mesianik itu orang belakangan dan itu di luar daripada lingkungan Yesus ngajar. Muridnya diminta untuk berhati-hati kepada iblis penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata Kristus. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata siapa? Kata Yesus. Berarti ada Yesus palsu, ada Kristus palsu. Tanda-tanda Kristus palsunya ketika dia datang mengaku dia adalah Yesus Kristus, tidak dibarengi dengan matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Yesus nampak di tengah langit, manusia seluruh dunia meratap, dan seluruh manusia di bumi ini akan melihatnya. Kalau itu tidak terjadi, maka yang datang ngaku Yesus sekalipun 1 miliar, maka kata Yesus jangan kamu percaya. Nah, pertanyaannya, ketika Paulus sebagai pendiri agama Kristen mengaku bertemu dengan sosok
di padang gurun ketika ke Damsyik. Terjadi nggak tanda-tanda itu? Tidak terjadi. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Ketika ada oknum yang mengaku sebagai Yesus, tunas Daud, bintang timur di Pulau Patmos, terjadi nggak tanda-tanda yang di Yesus katakan? Tidak terjadi. Berarti yang datang itu palsu, Yesus palsu, Kristus palsu yang penyesat. Ketika Ananias mengaku bertemu dengan sosok yang bernama Yesus, apakah tanda-tanda itu terjadi? Tidak terjadi. Berarti Kristus palsu pun yang datang kepada Ananias. Ketika para murtadin mengaku bertemu dengan Yesus dalam sholat, pada saat umroh, pada saat dia tidur bermimpi, terjadi nggak tanda-tanda menurut Yesus? Tidak terjadi. Berarti yang datang kepadanya adalah Kristus palsu. Itu data, Bung. Kata Yesus, jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu pun akan datang melakukan banyak mujizat. Nah, di data nomor 4, nomor 5, Yesus mengatakan bahwa Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Salah satunya saya katakan, kenapa Anda kemudian tidak mau membahas itu lebih jauh? Karena Anda salah satu orang yang disesatkan oleh si palsu ini. Karena si palsu tidak ingin kehilangan prajurit, Anda mempertahankan itu. Al-Quran saya mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir. Dan saudara-saudara iblis yang adalah orang kafir akan menolong iblis untuk durhaka kepada Tuhan. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Mohon maaf ini, Al-Quran saya datang untuk menjelaskan keadaan itu. Lagi-lagi, setelah saya belajar sebagai aktivis, penggiat, pengkaji Bible, di situ saya temukan data itu. Kalau bukan Yesus yang asli datang, maka tidak kiamat. Tapi kalau Yesus yang asli datang, maka itu akan terjadi kiamat. Al-Quran pun mengatakan, wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Apa tanda kedatanganmu? Yesus terangkan. Langit bergemuruh, matahari tidak bercahaya menjadi gelap, bulan menjadi gelap tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Berarti kalau Yesus yang asli datang, otomatis kiamat. Tapi karena yang datang kepada Kristen adalah Kristus palsu, kiamat tidak terjadi. Maka pengikut Kristus palsu yang disesatkan itu namanya pengikut Kristus, disingkat Kristen. Kalau Anda yakin bahwa yang datang kepada Paulus itu Yesus anak Maria yang asli, maka sudah pasti terjadi kiamat 2000 tahun yang lalu. Faktanya kagak. Dan Yesus mengatakan jangan kau percaya. Nah, kenapa Anda bersikeras? Ya karena Anda salah satu korban dari penyesat tersebut. Orang yang sesat tidak akan sadar kalau dirinya sesat, kecuali menggunakan akal, menggunakan hati. Tapi kalau hanya menggunakan keyakinan, kepercayaan, doktrin dan dogma, tidak akan bisa keluar dari kesesatan itu. Maafkan saya, Bung, itu data di dalam Bible. Silakan. Oke, panjang sekali nih. Semua yang abang bicara tadi itu nggak ada yang saya tolak, ya. Semua misalnya mengenai ada Kristus palsu, dia sebagai penyesat, bagaimana Ananias ketemu Paulus, bagaimana Anda mengkaji Bible, bagaimana mengenai tidak kiamat atau kiamat, dan bagaimana Anda mengatakan bahwa saya salah satu dari yang korban dari penyesat itu bisa saya jawab semua, Bang. Tapi ruangan ini tidak memungkinkan kalau misalnya kalau kita bagaimana cara kita berdialog, ya. Satu topik kita bahas dan saya cek poin-poinnya. Karena dari tadi kalau abang bernarasi itu inti-intinya semua, Bang. Memang. Dan semua hampir setiap alinea yang abang bicara itu saya catat intinya semua. Tapi abang salah menafsirkannya. Abang penafsir.
dengan cara beranalisa Abang itu coba kita kalau secara akademik ada orang akademik, ada Bang Ardiansa, saya nggak tahu lah yang lain-lain ya. Tapi kalau secara akademik kita nggak akan temu poinnya kalau tidak seimbang. Untuk saya menjelaskan dari satu narasi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 pertanyaan yang harus saya jawab, Pak. Nggak mencukupi. Tapi segala narasi Abang, biarlah adanya seperti demikian, itu hak Abang. Tapi kami, Abang juga menyinggung dogma tadi, doktrin. Saya tidak tergantung doktrin, Bang. Saya kembali ke ajaran yang secara ortodoksia. Jadi saya tidak terpengaruh. Abang ini sudah terpengaruh dengan doktrin sebenarnya. Abang mungkin telah banyak berdialog dengan doktrin-doktrin Barat, doktrin Roma, doktrin Yunani atau Pak Sar, izin sedikit instruksi. Lebih bagus kalau Pak Sar menanggapi data-data yang disampaikan oleh Bang Zuma biar akademis ya, biar ada edukasi. Silakan Pak. Jadi begini, mengenai Ananias dan Paulus itu terkonfirmasi sebenarnya, tapi Bang Zuma dengan tafsir yang lain. Saya nggak bisa langsung bernarasi mengenai tafsir di sini, mengenai itu. Jadi juga mengenai dasar ini ada beberapa poin yang saya catat. Saya aja udah nggak bisa baca tulisan saya ini. Banyak sekali, Bang. Jadi kita perlu waktu khusus yang kita punya pokok bahasan yang secara bertahap. Contoh misalnya saya bisa meladeni Abang. Saya itu gampang sekali saya jawab. Mengenai misalnya ketuhanan, mengenai runut bagaimana kami itu, mengenai Paulus bagaimana. Oke, begini Pak Sar, biar tidak melebar, biar tidak melebar kemana-mana, mungkin bisa ditegaskan lagi ya sama Gurunda Bang Zuma. Betul, Bang Zuma. Iya, sekali lagi saya katakan ketika saudara kita ini berbicara mengenai ilmiah, diskusi ilmiah, kemudian menghindarkan doktrin dogma, itu hanya ya hanya omong-omong doang. Kalau Anda tidak menggunakan dogma, berarti saudara saya ini pasti akan membahas tentang data yang ada. Kan Yesus bercerita kan. Yesusnya bercerita kepada Bani Israel, bukan bercerita kepada Kristen, bukan bercerita kepada Katolik, kepada Protestan, kepada Advent, kepada Mesianik, enggak, kepada Ortodoks, bukan. Atau gini aja, Bang. Silakan. Contoh, misalnya Abang bernarasi, Kristus berbicara bukan kepada Kristen, pada ini. Itu kan sudah jadi ada jawaban di benak saya sebenarnya. Apa narasi Abang, ada jawaban di benak saya. Tapi karena konsep kita berdialog ini, poinnya nggak akan Abang nanti bernarasi apa yang ada dalam yang saya tidak maaf Bang Abu ya. Tidak ada saya nolak apa yang dia narasikan oleh Bang Zuma tadi. Tidak ada. Dia berkata semua apa yang ada dalam kitab. Ya, saya tegaskan lagi. Itu benar adanya. Tapi ada beberapa yang kaitannya atau korelasinya itu nggak ada korelasi. Dan ada beberapa yang harus saya jelaskan. Nah, itu gimana caranya kita dapat berdiskusi supaya saya bisa menjawab. Contoh, saya bisa menjawab misalnya sekarang, apakah Yesus berbicara kepada Kristen? Nah, saya jawab sekarang, dia berbicara kepada pengikutnya. Ya pengikutnya Kristen. Istilahnya nanti ada di Antioquia. Tapi siapa yang mengikut Kristus? Itu adalah Kristen, Bang. Kan itu istilahnya. Iya, saya boleh bantai nih. Ya, silakan. Oke. Jadi Yesus itu tidak pernah ke Antioquia. Yesus tidak pernah ke Turki. Yang disebut Kristen pertama kali di dalam Kisah Para Rasul 11:26 itu pengikut Paulus.
Paulus ini bertemu dengan Kristus. Kristus membimbing Paulus untuk menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi pengajar. Dan murid-murid Paulus setelah kedatangan Kristus itu disebut Kristen. Berarti pengikut Paulus lah yang disebut Kristen. Pengikut Yesus tidak pernah disebut Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, Oke, yang pertama. Yang kedua. Mengenai Kristen ya, oke. Nah, sudah mulai mendapat kita batasannya. ya. Yang kedua, Yesus ini mau sampai kapanpun, mau sampai dia datang kedua kalinya pun, dia adalah anak manusia. Sedangkan yang datang membimbing Paulus untuk mengajak orang menjadi Kristen, menjadi pengikutnya, itu bukan manusia. Namanya memang sama, yaitu Kristus Yesus atau Yesus Kristus. Tapi sosoknya berbeda, Bu. Yesus sampai kiamat dia tetap manusia. Tetapi Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ini oknum yang berbeda. Tidak butuh penafsiran untuk itu. Cukup memahami dengan akal pengakuan Paulus. Apa kata Paulus dalam Galatia 1 nomor 1? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Nomor 11, aku kembali menegaskan kepadamu, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajari aku Injil, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Itulah bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah berbeda, bukan anak Maria. Silakan. Oke. Yang pertama saya jawab mengenai istilah Kristen. Benar abang bilang. Yang diejek, diolok-olok di Antioquia itu. Nih, pengikut Kristus. Ini Kristen. Itu istilah Kristen pertama. Tidak berarti harus ada konfirmasi bahwa apa yang Yesus ajarkan itu kepada yang di depannya itu, yang dia sementara mengajar, memberikan pengajaran. Itu bukan mereka juga kan itu. Istilahnya kan nanti belakangan. Tapi orangnya kan tetap itu. Murid-muridnya itu. Satu, itu terjawab. Nah, anak manusia yang beda, itu kan beda wujud, Pak. Tetap dia itu. Nah, di mana yang misalnya abang membedakan bahwa Yesus yang datang dalam roh menjumpai Paulus dan Yesus dalam wujud manusia yang abang bilang itu beda. Nah, tapi terkonfirmasi kan apa yang akan dia tuju, Paulus tujukan itu kan ketemu. Berarti terkonfirmasi, berarti kebenaran yang dicarikan kita ini kan kebenaran. Itu kan roh, bukan manusia. Oh, oke lah, mau roh mau manusia, tapi kebenarannya kan terbukti. Mereka ketemu. Ada yang datang ke sini, mereka juga heran, kok ini yang membunuh-bunuh orang Kristen, pengikut Kristus, pengikut Yesus, kok sekarang mau. Nah, itu kan terkonfirmasi. Kok terlalu naif kalau kita tidak mengatakan bahwa itu bukan dia. Itu terkonfirmasi, berarti segala apa yang terjadi itu terkonfirmasi, itu kebenaran, Pak. Nah, apa yang bukan kebenaran? Contoh yang abang bilang, yang ketemu yang ngangkat Paulus jadi, itu kan Rabi Saul. Paulus kan itu juga kan bukan orang Roma, tapi keluarga negaraan Roma, tapi bukan orang lain, tapi dia Yahudi, Bang. Dia kan Farisi, Bang. Muridnya Gamaliel. Bukan orang lain, dan dia justru yang paling pintar. Bahkan tulisannya lebih banyak dari murid-murid Yesus yang lain. Gitu, Bang, silakan. Oke, baik. Itu aja dulu, Bang, supaya jangan panjang-panjang. Jadi saya nggak bisa jawab kalau misalnya. Oke, baik. Yang pertama terkait dengan Kristen. Tolong lain kali hati-hati kalau saudara saya ini ngomong bahwa yang dibunuh itu Kristen. Hati-hati. Yang dibunuh Paulus itu bukan Kristen. Yang dibunuh Paulus itu Bani Israel, murid-murid Yesus. Kristen itu berbeda. Kristen itu orang-orang yang menyembah Kristus,
Murid Yesus tidak menyembah Kristus. Catat itu. Murid Yesus tidak mengkitabkan 4 kitab kanonik dan tidak mengkitabkan 13 surat-surat Paulus. Tidak ibadah minggu, tidak makan babi, tidak menyembah Kristus, dan mereka adalah Yudaism. Anda harus bedakan itu. Hati-hati kalau ngomong. Yang dibunuh Paulus itu muridnya Yesus, sementara Kristen itu pengikutnya Paulus. Coba. Yesus berkata dalam Yohanes 10 nomor 20, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Aku ke sinagoge, aku tidak makan babi, aku bersunat, aku sujud, aku mengkitabkan Tanak, maka pengikutku pun akan melakukan hal yang sama. Kristen sama enggak? Oke. Sabar, Nggak sama, ini baru nggak poin sama. pertama. Oke, Tidak oke. sama. Nah, Itu yang oke, pertama. Saya tanggapi dulu. Supaya Oke, silakan. jangan dihujani saya. Silakan. Bicara tadi itu mengarah ke kami, Pasar, Mesianik, Pasar instruksi sebentar Pasar. Alangkah baiknya begini Pasar, izin ya. Alangkah baiknya Pasar ketika Bang Zuma lagi bernarasi, Pasar itu catat biar Pasar enak menanggapinya karena Udah data full semua nih. yang disampaikan oleh Bang Zuma. Ya, Udah full silakan nih Pak. catatan. Lanjut. Contoh misalnya murid Yesus. Ini saya catat. Saya pegang pensil dan bolpen nih, Bang. Saya hitung ini pertanyaan catatan yang perlu saya pelajari dan yang perlu saya tanggapi dan perlu saya kaji. Jadi saya lemah di sini dalam arti harus meladenin apa narasi abang itu udah pertanyaan, Bang. Udah ada pertanyaan di benak saya. Contoh mengenai murid Yesus yang tidak menyembah Yesus itu bisa saya jelaskan. Tapi dalam diskusi biasanya kan ada batasan pembahasan mengenai ini. Nah, tiap narasi abang kan saya catat. Ini saya catat sih, bukan enggak. Saya catat semua. Dan kalau di saya abang bernarasi tadi di surat kami Mesianik lain, bukan Kristen, Bang. Sebenarnya inilah yang menjadikan bahwa kami ini bukan seperti yang abang kira. Jadi saya sudah dari awal kan memperkenalkan bagaimana pandangan kami kembali ke pengajaran dalam Rasul Yakobus. Nah, itu tadi kan abang balik lagi yang saya sudah jawab mengenai pengikut Kristus, Kristen. Nah kan mereka itu juga, Bang. Kan itu perjalanannya hanya hitung berapa tahun, bisa hitung dengan jari. Selama Yesus berkarya itu hanya sekitar 3-4 tahun. Ya. Dan murid-murid Yesus itu kan orang-orang Yahudi juga, Bang. Bani Israel. Coba mana yang dari luar? Di Kisah Para Rasul itu nanti murid dari 12 murid ada murid 70 murid. Itu termasuk Polikarpus, termasuk Clement, termasuk Irenaeus, muridnya Yohanes yang ada di kaki Yesus. Matius juga Yesus yang panggil, ikut aku. Waktu dia sebagai pemungut cukai. Nah, apa yang nggak ada korelasi di situ? Tapi istilahnya yang nyusul itu yang abang nuntut harus yang itu. Contoh, kalau misalnya Soekarnois dulu, nggak ada orang Soekarno bilang, ya kalian itu Soekarnois ya. Tapi orang-orang yang punya ideologi Soekarno itu disebut Soekarnois. Itu saya cuma beranalogi. Jadi gitu, Bang. Nah jadi narasi-narasi abang itu nggak ada yang salah, cuman runutnya itu abang susun untuk membenarkan akidah abang. Itu. Oke, baik. Saya paham tentang Mesianik, Bang. Saya ngerti, saya juga belajar. Gerakan keagamaan yang mencoba untuk memadukan teologi Kristen dengan unsur Yahudi dan memadukan ritual, lalu kemudian percaya bahwasanya Yesus adalah Mesias. Saya tahu itu, tetapi yang perlu diluruskan di sini, Mesianik ini panen dari sekte-sekte sebelumnya, dari pengajaran-pengajaran sebelumnya. Tapi ada yang terlupakan. Apa itu? Mesias boleh Mesias, Kristus boleh Kristus, pengimannya pun boleh sah-sah saja, silakan. Tapi yang harus menjadi acuan di sini adalah
Kristus yang mana? Mesias yang mana yang Anda ikutin? Karena antara Kristus yang datang ke tengah Bani Israel, dia hanya utusan Tuhan. Bahkan kunci masuk surga untuk Bani Israel mengimani dirinya dalam skala prioritas. Titik 2 adalah utusan, rasul. Tidak lebih daripada itu. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus adalah sosok yang bukan manusia yang ingin dituhankan. Itu berbeda. Makanya saya ingin Anda menyentuh secara ilmiah, secara akademik terkait data itu. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah penipu itu? Siapakah kemudian iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah si penyesat, itulah si antikristus. Tanya Paulus, Paulus, Yesus Kristus yang datang kepadamu memberitakan Injil kepadamu manusia atau bukan? Bukan, kata Paulus. Berarti Paulus ini penyesat. Karena dia tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, kata Paulus. Tetapi dari Yesus Kristus. Berarti dengan kata lain, dia mengaku Yesus Kristus bukan manusia. Siapakah yang penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Yesus sendiri mengatakan bahwasanya tanda kedatanganku sebagai bukti itu adalah aku dibarengi dengan tanda-tanda. Yang datang kepada Paulus yang diimani oleh Mesianik itu tidak dimiliki tanda-tanda itu. Berarti Kristus yang Anda ikuti itu bukan anak Maria, tetapi penyesat. Coba Anda lihat yang keluar dari kubur itu. Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah ke seluruh bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Siapa yang mengaku pernah diberi kuasa? Iblis kan? Yesus ketika dicoba oleh iblis bang. Di dalam Lukas 4 nomor 6. Iblis mengiming-imingi. Apa kata iblis kepada Yesus? Jika engkau menyembah aku wahai Yesus, aku akan memberikan kuasa di bumi. Dan segala kemegahannya dan kemuliaannya, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, kata iblis. Yesus terima enggak? Yesus tolak. Berarti yang keluar dari kubur mengaku kepada aku telah diberi kuasa, itu bukan Yesus. Karena kuasa yang ditawarkan iblis ditolak oleh Yesus. Yang menerimanya siapa? Orang yang masuk dalam kubur itu. Siapa dia? Penggantinya. Seperti itu saudara. Jadi kalau Anda mengatakan saya mesianik, ada periode di mana masa depan akan dipimpin oleh Mesias, betul. Itu iman Islam. Tapi sayangnya mesianik ini bukan pengikut Kristus atau bukan pengikut Mesias yang datang ke tengah Bani Israel, tetapi Mesias yang datang kepada Paulus, di mana Mesias ini membimbing kemudian Paulus untuk mengajarkan dirinya sebagai rasul untuk non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15. Itu bang. Yesusnya mengaku untuk Yahudi, Paulus mengaku untuk non-Yahudi. Dua kemudian misi yang berbeda. Bahkan Yesus berkata dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan datanglah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Murid yang setia akan mendengarkan nasihat itu untuk jangan ke bangsa lain. Tapi murid yang tersesat oleh Kristus palsu akan pergi ke seluruh dunia mengajarkan tentang penyembahan terhadap Kristus. Ini sudah luar biasa penjelasan saya. Sederhana dan berdata. Cuman Anda menolak karena bertentangan dengan doktrin dan dogma yang Anda imani. Silakan. Terakhir ke abang itu imani, ya kan sudah masuk ranah iman. Terus yang abang yang narasikan itu bukan cuma sekedar narasi tapi dengan data ya. 2 Yohanes 1 ayat 7, Galatia 1 ayat 12 bisa saya jelaskan, tapi mohon maaf dalam kesempatan ini. Jadi saya hanya mencari poinnya, di mana Bang Suma
memaksakan bahwa itu harus datang sebagai manusia, bukan sebagai roh. Dan dituntun oleh Paulus, itulah kekristenan. Ya itu begitu Bang, ya Bang? Betul. Kira-kira begitu. Ya. Nah, itu yang Abang salah pahami, yang bisa saya jelaskan. Namun kalau saya jelaskan di sini poinnya, karena ada narasi atau frasa dalam satu ayat yang Abang katakan tadi, datang sebagai manusia bukan sebagai roh, karena yang sebagai roh itu Paulus. Biarlah itu Bang, apa yang Abang bicarakan tadi, yang Anda narasikan tadi, semua itu menjadi pelajaran untuk saya mendalami. Saya mesianik, saya bukan Kristen yang hanya menang-menangan untuk debat mengalahkan Abang untuk mencari kemenangan di situ, tapi cari poinnya. Saya dengan teman-teman yang di bawah ini udah saya bilang ke teman-teman bahwa segala pertanyaan itu jadi pelajaran bagi kami. Lalu mesianik dengan pandangan kami dalam pengajaran dalam bukan diselamatkan karena doktrin, dogma atau peraturan, tapi kami diselamatkan karena ada kasih karunia. Abang kan terakhir abang bilang mengenai ranah iman. Nah itulah iman kami. Mengenai Galatia 1 ayat 12 itu hanya Yahudi itu. Dan 2 Yohanes 1 itu kan mesianik, itu memenuhi semua Bang. Itu mungkin Abang pertanyakan ke Kristen, karena kami juga bertanya kepada mereka. Tapi kami memakai apa yang mereka pakai, LAI ini, yang sebenarnya banyak yang kami harus mengajarkan mereka. Sama seperti Abang mengajarkan saya sekarang, saya mengajarkan ke mereka itu, mereka yang sebenarnya kurang paham dengan yang diterjemahkan. Kan itu Oke, begini saja Bang Sar ya. Kita semua di sini kan sedikit Bang Sar. Itu, Bang. Iya, sedikit Bang Sar. Kita di sini kan posisinya belajar. Ya, dari tadi Muslim banyak di atas semuanya terdiam gitu kan. Karena biar kita dapat edukasi, dan bagus Bang Sar ketika jujur gitu, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Tetapi alangkah baiknya mungkin Bang Sar bertanya gitu kan ya, kalau ada bantahan nanti dibantah gitu, biar lebih enak Bang. Mungkin seperti itu Bang Sar, biar ada poinnya. Silakan Bang Sar. Dari pertanyaan dulu Bang, karena di sini banyak narasi yang sebenarnya bisa timbul pertanyaan, karena ini ya orang-orang akademik. Jadi Bang Zuma juga mempunyai kemampuan yang cukup mumpuni untuk menghafal semua, dan runutnya ini sudah terpatri dalam otaknya. Itu yang saya akui, yang Kristen juga perlu belajar ini di segala pertanyaan ini. Mantap, berarti Bang Sar juga di sini belajar sama Bang Zuma ya Bang Sar ya. Ya, belajar dari segala pertanyaan. Lanjut. Bertanggung jawabkan. Saya belajar untuk bertanggung jawabkan. Saya bisa jawab itu. Saya belajar dari apa yang disalahpahami. Saya belajar, oh ini yang disalahpahami. Apakah disalahpahami atau benar adanya apa yang dikatakan Bang Zuma? Itu Bang. Oke, siap. Cuma sampai situ Bang. Saya nggak bisa panjang. Ntar itu kita juga harus batasi pembahasan, tapi batasi waktu. Nanti ada saatnya saya nanti undang Bang Zuma juga. Baik Bang, baik, siap. Batasan, misalnya pembahasan topiknya apa, supaya kita nanti sampai ke situ kan, ini jadi panjang, jadi ada pertanyaan. Saya kan dari tadi saya nggak membantah, apa yang saya bantah saya bantah. Itu bukan begitu ya, bukan begitu. Tapi kalau abang masih keras begitu, abang mau menyampaikan data ya saya silakan. Ya kita fair aja. Supaya ada poin dan kita diskusi ini yang disaksikan oleh juga banyak yang menyaksikan. Waduh, ini udah banyak yang saksikan. Jadi supaya menjadi edukasi di mana pandangan dari mesianik menanggapi Zuma dengan cara seperti saya. Ya, saya menghindari ada hal-hal, kami kan ada kesamaan, tapi dalam ketidaksamaan itu nanti itu dalam ranah kita berdialog nanti, berdebat nanti. Ini bukan, buat saya ini bukan debat ya. Ini memperkenalkan apa yang disalahpahami dan apa yang sebenarnya yang harus Bang Zuma tekankan ke saya. Mesianik ini harus begini, itu saya dengar, saya harus mendengar pengajaran.
kami ada tradisi Gemara yang harus mendengar setiap pengajaran, apalagi sudah mengutip-ngutip ayat. Saya menghargai semua itu. Oke, siap Bang Sar ya, ditanggapi dulu sama Bang Zuma ya. Ando, diam dulu kau, jangan merusuh. Kalau merusuh gua turunin kau. Fadol Bang Zuma, fadol. Iya, jadi sebenarnya kalau kita ingin jujur ya, mencari kemana kita hendaknya kemudian ketika dalil Yesus berkata akan menyesatkan banyak orang. Artinya ini harus tergenapi. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka apa yang diucapkan Yesus itu setidaknya orang Kristen percaya, orang Mesianik percaya bahwa Yesus menubuatkan Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Dengan demikian, harus selama 2 tahun ini kita mencari mana orang banyak yang telah disesatkan oleh Kristus. Satu-satunya kandidat adalah Kristen. Orang Hindu tidak kemudian percaya kepada Kristus. Orang Buddha enggak juga. Cuman Kristen yang percaya kepada Kristus. Berarti orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu ini ya, kandidat untuk sementara ini Kristen. Siapa lagi? Dan kalau itu bukan Kristen, berarti Yesus boleh terindikasi berdusta. Kenapa? Karena tidak ada oknum yang menjadi pengikut Kristus. Tidak ada orang yang disesatkan itu. Enggak ada. Tapi karena ada Kristen yang kebetulan atau secara kebenaran, kebetulan itu menyembah sosok Kristus ini yang bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Kan jelas itu. Anak Maria adalah manusia. Ibrani 13 nomor 8 bahkan dikatakan Yesus kemarin, sekarang maupun selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Nah, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya boleh kita lihat dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Hakikat sebenarnya, keadaan sebenarnya yang sesungguh-sungguhnya Yesus itu adalah manusia sama seperti kita. Maka tidak layak disembah karena dia adalah manusia dalam kondisi yang sesungguhnya, dalam hakikatnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus yang disembah oleh orang Kristen adalah Kristus yang bukan manusia, yang konon katanya Tuhan. Jadi berbeda memang antara Yesus yang datang di tengah Bani Israel dengan Kristus yang datang kepada Paulus dan menjadi sembahan hari ini oleh saudara-saudara saya Kristen. Saya kira cukup ya, saudara-saudara sekalian. Saya dapat poinnya, Silakan. Bang. Iya, Ini, silakan. berarti topik kita nanti mengenai yang datang sebagai manusia dan sebagai roh. Itu ada beberapa kali, Bang. Abang, itu jadi pesan buat saya. Nanti saya ajukan ke Bang Abuya temanya. Halo, saya boleh ngomong? Supaya ada batasan pembahasan kita. Nanti Oke, boleh. ada edukasi tuh. Mana yang kita mengejar kebenaran. Siap. Ya kalau surana iman kan itu kita banyak kesamaan, tapi ada hal yang kalau ini topik ini yang tidak sama, tidak ada kesamaan di kita, Bang. Jadi kita harus sepakat dulu. Itu tidak sama. Kita akan bahas nanti mengenai ini. Nanti saya bawa data-data apa yang Bang Suma itu, waduh udah nggak perlu bawa data, apa yang Bang Suma narasikan udah data semua tuh. Nanti saya mencoba menjawab apa yang disalahpahami. Itu Bang. Oke. Baik Bang. Kita. Siap. Terima kasih ya sudah. Halo, saya mau ngomong sama si Juma, menanggapi pernyataan. Ya, makasih. Iya, silakan Saudara Ando dinaikkan. Iya, silakan Saudara Sarham. Terima kasih sudah berdiskusi dengan baik. Gerda si Ando masih kejang-kejang, belum juga dia ngomong udah kejang-kejang. Ando kok gak jelas loh, silakan. Biar dinaikkan aja, dinaikkan. Allah Karim. Oke, terima kasih ya Bang Sar, luar biasa Bang Sar. Yang penting syaratnya satu Bang Sar, ya. Intinya akal sehat tetap. Oke, saya boleh bicara dulu, Bang Juma. Di Matius 7 ayat 15 yang dinubuatkan Yesus itu adalah kedatangan nabi palsu. Ciri-cirinya di 2 Petrus ayat 21 menyangkal penyalipan. Jangan menafsirkan kau. Akan datang nabi palsu kata Yesus di Matius 7:15. Ciri-cirinya salah satu 2 Petrus ayat 21 menyangkal penyalipan. Jangan kaitkan dengan Paulus. Paulus dengan Yesus itu masih selisih 5 tahun, ya. Masih sejaman. Jadi jangan berkhotbah kamu tentang Alkitab lalu Anda menafsirkan. Saya lihat yang di atas ini adalah orang-orang yang benar-benar hanya mengimani, tidak
Jangan di kick. Jangan di mute. Biarkan Buya bernarasi, teman. Gak apa-apa. Anda terlalu terbiasa menafsirkan Alkitab Baik. sesuka Anda. Padahal Anda tidak tahu itu Alkitab Anda. Anda sering berkata kitab Yahudi sama kitab umat Kristen berbeda. Anda tahu cuma sebelum agama Kristen ada, kitab Taurat sudah ada. Persoalan kami dengan Yahudi adalah perpisahan kami atas kelahiran Yesus. Sebagian umat Yahudi percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Sebagian lain tidak percaya. Jadi kitab kami, makanya di Alkitab Perjanjian Lama itu orang Kristen sama Yahudi dan Samaria satu kitab. Perbedaannya di Alkitab Perjanjian Baru. Jadi Pak Juma, jangan seperti itu menafsirkan kitab agama lain. Dan sudah sering saudara diberi penjelasan, tetapi bertahan. Bagaimana kalau saya berceramah tentang pada Anda dengan Al-Quran? Saya juga tahu. Tapi cara-cara Anda, saya juga sudah sering mengutip kritik-kritik saudara. Saya sudah mengkritik. Ya, saya jadi sudah bisa bicara. Jangan cenderung kita itu jadi Anda itu bebas bernarasi. Saya katakan kepada kamu, nubuat Ando dengarkan dulu Ini bentar. mesti dewa yang hantem ini, bener mesti dewa gini, yang hantem Bang. Bentar Ando, Dewa ini kan ganti akun TikTok. dulu. Ganti Iya, ini akun dulu TikTok, bentar ya. TikTok, bukan TikTok, bukan. Ini Anda merepet terus gantian. bukan begitu. Si Juma juga bicara seperti itu kok. Saya tanggapi Panjang-panjang. boleh? Ditanggapi dulu, Panjang. Fadal Guru. Diam dulu kau. Saya tanggapi ya, Saudara Aldo. Dengarkan Saudara Ando ya. Jadi kalau kita berbicara atau membaca surat kabar, maka surat kabar itu, sabar dulu. Surat kabar yang kita baca itu harus kita cermati dengan seksama. Ingat, di dalam Matius 7 nomor 15 itu Yesus sedang berbicara kepada muridnya Bani Israel yang hidup di abad pertama. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Nabi palsu yang datang kepada siapa? Datang kepada siapa? Orang yang hidup di abad pertama atau orang hidup abad ke-7, Bang? Ayo, jujur dulu. Saya ingin tahu sejauh mana Anda memahami Bible ini. Yesus berkata kepada manusia yang ada di hadapannya hari itu, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Nabi palsunya datang kepada siapa? Kepada siapa, Bang? Saya di mute, bisa nanggapin. Nabi palsunya itu datang kepada siapa? Nggak bisa menanggapi. Jadi tunggu Joma. Nabi palsunya datang kepada siapa menurut Yesus? Perkataan itu. Nabi palsunya datang kepada siapa menurut Yesus? Akan datangnya nabi palsu. Kepada siapa? Bukan saat itu. Lalu Petrus ayat 21 cirinya adalah Gak ada hubungannya. Petrus itu gak ada hubungannya. Petrus ya kan? itu menyangkal penyalipan. Kedua ada di bilik di padang gurun, ada itu 2 Petrus. Saudara, Anda Petrus menafsirkan susah ngomong sama orang yang tidak berilmu ya kayak gini. Iya kan? Anda nggak berilmu. Sayang. Waktu saya terbuang. Sendiri. Ayo kita Waktu saya terbuang. Kita kan akan datang. Saya nunggu instruksi dari Bang Zuma kalau ini suruh bersih-bersih di neraka saya turunkan. Ayo kau jangan biarin aja. Lebih baik Anda menerangkan kitab suci Anda. Ini saya sudah menerangkan kitab suci saya. Saya menerangkan kitab suci saya ini. Itu saudara saya sudah tanggapi. Al-Quran saya yang menerangkan. Saya mau tanya dulu kitab Quran saudara. Oh nggak bisa. Ini Bible Anda saja Anda gagal. Menerangkan. Saya ulang pertanyaan Anda saya. menerangkan Alkitab kepada orang Kristen. Matius 7 tidak Matius Anda 7 nomor 15 ini Anda Yesus tidak berkata imani. kepada siapa? Coba sekali-kali kalau kita diskusi itu kita berdua nih. Gantian kita tanya. Tanya Al-Quran, saya nanya Al-Quran sama saudara. membawa nabi palsu. Bisa kan? Anda membahas nabi palsu. Ini yang di atas ini sebenarnya juga kayaknya. Udah Anda turun aja Bang. Anda nggak ada gunanya di sini. Percuma. Anda gagal paham dan Anda tidak bisa mengimbangi narasi saya gitu loh. Matius 7:15 itu Saudara Ando di mute dulu dek.
Matius 7 nomor 15 itu, Yesus berpesan kepada muridnya angkatan pertama di abad pertama, Anda menuduh nabi palsunya yang ada di abad ke-7. Itu Anda sudah gila namanya. Tidak ada murid Yesus yang hidup di abad ke-7. Semuanya pada mati semua di abad pertama. Sedangkan Yesus menasihati muridnya di angkatan pertama, di abad pertama. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu yang nyamar seperti domba. Maksudnya non-Yahudi ngaku Yahudi. Itu maksud Yesus. Nah sekarang kalau Anda melihat dalam Bible Anda sendiri, 1 Yohanes 2 nomor 16, apa kata Yesus? Sorry, di data nomor 2, Yohanes 2, 1 Yohanes 2 nomor 18 sampai nomor 20, apa kata Yesus? Anak-anak, apa kata Bible Anda? Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang, bukan di abad ke-7. Sekarang, berarti abad pertama. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang antikristus itu berasal dari antara kita. Jangan kau tuduh di luar daripada kalian. Antikristus itu berasal dari antara kalian. Kata siapa? Kata Bible. Jadi yang dimaksud Yesus, di dalam Matius 7 nomor 15 ini adalah murid-murid Yesus itu sendiri. Di tengah-tengah mereka ada antikristus, ada nabi palsu. Dan itu saya sudah jelaskan juga tadi, antikristus itu yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Orang Kristen sedunia, sekte apapun itu, mulutnya doang yang berkata Yesus itu manusia. Fakta di dalam prosesi keagamaannya, Yesus itu Tuhan. Jadi pendusta, penipu. Mulut berkata Yesus manusia loh. Tapi coba lihat siapa yang mereka sembah. Yesus. Tidak mungkin orang Kristen ini menyembah manusia. Nggak mungkin, nggak mungkin. Tidak mungkin. Jadi cuma mulut doang yang mengatakan Yesus itu manusia. Padahal iman mereka Yesus itu Tuhan. Berarti Kristen ini telah melakukan penipuan sepanjang sejarah. Apakah Kristen menyembah manusia? Tidak, paman. Apakah Yesus manusia? Yes, pasti manusia. Bahkan Kristen pun mengatakan dia manusia. Yesus itu 100% manusia. Tapi ada tapinya. Nah itu penipuannya di situ. Tetapi dia juga 100% Tuhan. Itulah penipunya. Penyesat, bagaimana mungkin sebuah cincin 100% batu, cincin yang sama juga adalah 100% emas. Bagaimana mungkin itu? 100% manusia, di sisi lain juga 100% Tuhan. Itu mustahil. Hanya bisa dipercayai oleh orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah orang yang diurapin? Itulah pendusta. Kalau orang Kristen percaya Yesus itu adalah manusia yang diurapi, mustahil mereka menyembah Yesus. Tapi karena mereka tidak percaya Yesus itu adalah manusia yang diurapi, maka mereka menyembah Yesus. Itulah yang terjadi. Demikian. Silakan saudara. Berarti perkataan Muhammad hanya berlaku di abad itu. Seperti katamu. Bukan. Perkataan Yesus berlaku. Bukan kawan. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kamu ambil penjelasannya itu, gimana kamu menjelaskan seperti itu sebagai seorang ustadz, sebagai gurunda? Oke, baik. Karena ada di situ kamu, perkataan Johnson dengarkan gua. Kalau lo kagak bisa diatur, nyerocos. Kamu pemakan hanya diatur. Lo gua buang lo. Gantian kalau ngomong. Gantian. Saudara, saya selesai dulu. Satu-satu Bang Johnson. Silakan Bang Sima. Ya, kalau di dalam Al-Quran, Bang, Nabi Muhammad menyeru kepada seluruh umat manusia. Sedangkan kalau di dalam pengajaran Yesus, Yesus hanya menyeru kepada Bani Israel. Berbeda itu. Kalau di dalam Al-Quran jelas, ya ayuhan nas, itu bertaburan dalilnya.
Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi Pada saat khalaqakum wal itu hanya ladzina min muridnya dan qablikum. pengikutnya yang ada di situ. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, dan seterusnya. Itu seruan Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia. Sedangkan Yesus mana ada seruannya kepada seluruh manusia? Enggak ada. Bertakiyah. Ya, oke. Kalau Anda menuduh saya bertakiyah, tolong tunjukkan di mana Yesus berseru kepada seluruh manusia. Silakan. Saya tunggu. Sudah. Ya. Amanah agung Yesus mengatakan pada muridnya, pergilah ke seluruh dunia. Dan jadikanlah mereka muridku. Kamu ngomong lagi itu bukan perkataan Yesus dan menyuruh muridnya ke seluruh dunia. Oke, baik, baik. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Oke, baik. Sekarang Terus karena sebentar, karena ada perkataan Yesus di situ, kamu ya kamu sampaikanlah, karena waktu di situ ada muridnya, ada pengikutnya. Kamu itu yang diomongin di situ. Kamu langsung artikan bahwa itu berlaku pada zaman itu aja. saya minta dalil Yesus mengaku diutus untuk seluruh umat manusia itu di mana? Dia sudah bilang, aku datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini. Iya, mana, di mana itu? Di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Udahlah, kamu bertakiyah aja Juma. Dari tadi, kalau ada sekolah minggu aja udah ketawa ya penjelasanmu ini Juma. Tapi kamu mengaku gurunda, apalagi Islam. Saya minta dalil padahal, Bang. Saya minta dalil loh. Kesempatan Anda untuk penginjilan. Terus mana amanah dalilnya? agung Yesus itu kamu akui nggak? Oke. Pergilah ke seluruh dunia, kamu akui nggak? Oke. Yang Baik. di satu PT saya tonton, kamu nggak mengakui. Di sini kamu pasti mengakui. Yakin saya? Oke, boleh saya jelaskan? Oke. Matius 28 itu ucapan-ucapan yang terlontar setelah penyaliban. Betul? Betul ya? Ucapan yang muncul setelah penyaliban. Betul? Betul dong. Kamu akui dong kalau gitu. Tunggu. Ucapan di dalam Matius 28 itu ucapan yang tertulis oleh pengarang Matius setelah kejadian penyaliban. Betul dulu, nggak? jangan. Betul nggak? Akui dulu. Jangan lari. Iya. Penyaliban itu kamu akui nggak? Saya Yesus akui. yang disalib. Saya akui penyaliban itu ada. Ya, Yesus yang disalib bukan? Yang disalib itu Kristus. Kristus. Yesus Kristus nggak yang disalib? Kalau anak Maria bukan. Terus siapa yang disalib? Kalian satu pendapat dulu dari Islam itu. Kamu dulu pernah bilang Simon dari Arimatea. Kalau menurut Al-Quran itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Itu menurut Al-Quran. Tapi menurut Bible itu adalah Kristus. Sedangkan Kristus itu banyak, ada palsu. Yang asli satu, yaitu yang datang lahir tanpa ayah. Tapi Kristus banyak. Makanya Paulus mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Itu tidak mungkin anak Maria, tidak mungkin. Anak Maria itu orang suci. Anak Maria itu adalah utusan Tuhan yang suci, yang dijaga oleh Tuhan. Maka yang terkutuk sudah pasti iblis. Di dalam pengajaran Yudaism yang dikutuk itu iblis. Di Islam juga yang dikutuk itu iblis. Hanya di Kristen yang dikutuk itu Tuhan. Jadi beda memang pola Kristen ini berbeda dengan agama samawi. Itu karena Kristen ini bukan agama samawi, agama yang dibuat oleh kekuatan Romawi. Jadi gitu ya. Jadi Yesus di dalam Matius 28 itu bukan dia yang mengatakan itu. Kenapa? Karena sebelum disalib, seluruh pengajaran Yesus sudah Yesus sampaikan, sudah Yesus tamatkan. Di mana itu kesimpulan Yesus? Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Dan tidak ada di antara seluruh firman itu ada ucapan Yesus, pergilah ke seluruh bangsa dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan ucapan Yesus itu. Itu ucapan penyesat yang keluar dari kubur. Coba saudara lihat di dalam Yohanes 14:30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Siapa? Iblis.
dan tidak sedikit pun iblis ini berkuasa atas diriku. Lalu di dalam Yohanes 14 nomor 12 nomor 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan keluar dari kubur. Penguasa dunia ini sebentar lagi akan dilemparkan keluar dari kubur. Siapa yang dilemparkan dari kubur ini? Iblis. Kenapa iblis? Karena dia adalah penguasa dunia. Penguasa dunia adalah iblis. Makanya pergilah ke seluruh dunia. Nomor 18-nya, kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang diberi kuasa dunia? Iblis. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Berarti iblis ini minta supaya seluruh manusia menjadi pengikutnya. Yesus pernah nggak minta supaya seluruh manusia jadi pengikutnya? Tidak pernah. Bahkan dia mengatakan, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Iblis datang untuk seluruh manusia. Jadi yang keluar dari kubur itu Yesus atau bukan? Bukan. Itu adalah sibilisisis. Demikian teman-teman. Lanjut. Izin sahabat tamu baru Bang Wedi, selamat malam. Dibuka mic-nya Bang Wedi. Bang Wedi, selamat malam. Bang Wedi monitor. Bang Wedi panggilan ketiga. Oke, diturunkan. Oke, lanjut Ustadz. Bang Zuma. Oke, saya mau nanya kepada semua adik-adik saya, abang-abang saya yang ada di sini, yang di YouTube, dan juga yang ada di TikTok. Menurut pemahaman agama samawi, yang dikutuk itu Tuhan atau iblis? Silakan Anda jawab. Iblis, paman. Iblis. Yang dikutuk iblis. Yang di YouTube gimana? Setiap yang sedang mati adalah sedang terkutuk. Mati. Jangan ini, Udah. jangan ini Yang sedang turunin lah. mati adalah Turunin sedang ini, terkutuk. turunin. Dia Nanti sudah aja akui. pejabat surga nanti aja. Iblis dan umat iblis pasti tidak berjunjungan kepada pejabat surga. Jadi di YouTube semuanya nyebut iblis. Yang dikutuk itu iblis. Setiap yang sedang mati pasti sedang terkutuk. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu terkutuk. Yesus tidak sedang mati. Iya. Dia salah seorang pejabat surga. Jadi yang mati di atas tiang salib itu siapa? Dia pernah mati terhukum Nah, berat. berarti dia pernah jadi iblis, gitu. Tidak. Dia pernah jadi terkutuk. Jadi dengarkan dulu ya. Kutuk artinya hukuman berat. Ya, laknat. Kutuk artinya terhukum Kutuk berat. artinya laknat. Jadi, Jadi Yesus pernah dilaknat. Yesus pernah disangkakan berbuat hingga dia dihukum berat. Tapi karena dia seorang setia dan benar, dia diangkat menjadi salah seorang Tuhan.